Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda semuanya pemirsa. Dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di Special Talk Show bersama Dinas Syariat Islam Aceh di sore hari ini ataupun siang hari ini. Dan di mana kita akan untuk membahas ataupun membicarakan topik menjadikan Quran dan Sunnah Nabi sebagai tuntunan pengalaman syariat Islam. Tentunya juga ini di Aceh ya. Dan saya sudah bersama kedua narasumber di siang hari ini. Assalamualaikum untuk Dr. Tengku Haji Aji Darmatsyah LCMA selaku dosen UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nih manggilnya nih Bapak Ajidar atau Bapak Dokter atau bagaimana nih Pak Tengku? Boleh juga, Tengku Hajidar boleh juga. Tengku Hajidar. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Studio CTV. Tengku, mudah-mudahan hari ini saya bisa dan juga pemirsa mendapatkan syafaat dan juga manfaat dari topik yang kita akan bahas hari ini. Ya, dan selamat datang. Assalamualaikum untuk Bapak Dr. Andes Haji Darjalil, Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Pak? Baik. Cukup baik, alhamdulillah Pak ya. Bagaimana puasanya juga lancar Pak? Ya. Alhamdulillah sekali. Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan, menjadikan Quran dan Sunnah Nabi sebagai tuntunan pengamalan syariat Islam di Aceh Pak. Kita banyak yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan syariat Islam yang sudah berjalan di Aceh. Tengku Ajidar, bagaimana perkembangan dari penerapan syariat Islam di Aceh, Tengku? Bismillahirrahmanirrahim. Aceh sebenarnya kalau merujuk kepada sejarah, Islam itu sudah dipraktikkan sejak kerajaan Islam Perlak. Kalau berdasarkan catatan sejarah, kerajaan Islam Perlak itu diproklamirkan pada tahun 225 Hijriah. Hari ini kita sudah berada pada tahun 1440 Hijriah. Berarti usia syariat Islam di Aceh sekitar 1024 tahun atau 1112 tahun ya, lebih kurang seperti itu. Jadi syariat Islam di Aceh ini bukan sesuatu yang baru, ya. Cuman diformulasikan itu setelah ada Undang-Undang Keistimewaan Aceh, lalu kemudian dilanjutkan setelah ada UUPA. Turunan dari UUPA itu lahir Kanun Pokok-Pokok Syariat nomor 8 tahun 2014. Dan hari ini kita lihat perkembangannya ya sangat menggembirakan, meskipun untuk menuju Islam kafah itu belum, tetapi minimal kita hari ini apa yang dapat kita lakukan, yang dapat kita terapkan yang terkait dengan syariat Islam kita terapkan, dan tetap kita berusaha ke depan agar syariat Islam di Aceh bisa menuju syariat Islam yang kafah. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk Bapak Haji Darjalil Pak, kita melihat Islam ini tidak di Aceh Pak, Islam tidak bisa dipisahkan juga dengan adat istiadat yang ini bisa dikatakan ada pro dan juga ada yang kontra juga dengan penerapan Islam di Aceh. Tentunya seperti adat, saya melihat ada yang namanya kanduri, pesiju. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan mana adat yang bertentangan dengan syariat Islam, mana yang diperbolehkan dalam syariat Islam, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh yang Aceh yang dapat menikmati tayangan TV Aceh pada hari yang berbahagia ini. Memang syariat Islam ini sudah lama di Aceh, sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Pak Tengku Haji Darmatsyah, sudah sejak di masa Kesultanan dulu. Jadi hanya saja syariat Islam di Aceh ini mulai dideklarasikan setelah adanya regulasi. Artinya undang-undang
tahun Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Baik. Ya. Atas dasar undang-undang itu, maka pada tahun 2001 baru Disahkan. dideklarasikan. Artinya sebagai pelentakan pondasi awal berdasarkan regulasi negara, undang-undang. Baik. Sebagaimana tadi disampaikan, padahal syariat Islam di Aceh ini sudah tumbuh sejak lama. Ya. Sejak dulu setelah Kesultanan, Presiden RI pernah berkunjung ke Aceh. Hanya Aceh meminta pelaksanaan syariat Islam. Hanya itu permintaannya. Hanya itu Aceh yang meminta, padahal Presiden pertama waktu itu meminta bantu kepada Aceh untuk memberikan, misalnya meminta bantu untuk untuk tegaknya bantuan negara Republik Indonesia ini. Baik. Kemudian saudagar dan ulama-ulama Aceh pada saat itu, masyarakat Aceh berkumpul, banyak yang diberikan bantuan sehingga dapat dibeli yang namanya pesawat terbang. Ya, cikal bakal. Iya. Pesawat terbang Dakota. Mungkin itulah yang menjadi setelah itu yang diberi nama dengan selawat Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Sebagaimana salah satu kita lihat ada di Belang Padang, Banda Aceh. Jadi hubungan atau korelasi dengan adat budaya memang pada awal masuknya Islam di Nusantara melalui Aceh. Melalui kerajaan Pasai, kalau kita lihat sejarah, walaupun sekarang misalnya ada yang sedikit melakukan pergeseran, katanya ada daerah lain, tetapi sejarah membuktikan kalau kita telusuri membaca bahwa itu di kerajaan Perlak tadi sebagaimana disampaikan. Dan pada saat awal bagaimana untuk mengajak masyarakat mungkin sebelum Islam, itu dengan cara misalnya peh rapai, dengan cara adat budaya bagaimana yang disukai oleh masyarakat Aceh pada saat itu, sehingga dengan perlahan-lahan menarik untuk bisa berada dalam konteks ajaran yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Mungkin itu hubungan dengan adat dan budaya, sehingga apapun yang dilakukan itu adalah sebagai cikal bakal dulu dalam rangka untuk mengajak masyarakat. Mengajak masyarakat misalnya seperti kenduri, itu kan tidak dilarang. Iya. Dan memang sebahagian mengatakan mungkin tidak diperintah dan tidak dilarang. Tapi alangkah baiknya, seperti sering kita mendengar, kenduri kan ada memberi makan misalnya, atau makan bersama misalnya. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Itu salah satu syurga merindukan. Empat hal itu. Salah satu adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Jadi kalau ini secara bersama-sama kita kenduri, itu hal yang biasa saya kira. Sepanjang tidak memberatkan. Misalnya kenduri ada musibah sampai habis, sampai menjual harta-hartanya, mungkin tidak. Jadi karena kita budaya kita setiap berkunjung antara orang musibah dengan orang-orang yang masyarakat, itu kan ada di adat dan budaya kita bawa, apakah dalam bentuk gula atau beras atau uang, itulah yang diputar balik. Artinya itu yang dikembalikan kepada warga masyarakat yang datang berkunjung. Itu hal yang biasa, saya kira tidak ada persoalan kalau kita melihat. Nah, itu kalau kanduri kita mengajarkan saling berbagi ya Pak ya, saling apalagi berbagi. di bulan suci Ramadan seperti ini. Nah, tapi kalau Tengku Ajidar sendiri, menurut Anda seperti kita melihat ada namanya kanduri laut di beberapa daerah, di mana saya juga kurang paham bagaimana prosedurnya, ya, di mana ada yang namanya pesiju. Ini adakah dalam syariat Islam, Pak? Baik, kita kembali dulu sedikit data tadi. Ya. Kita sekarang berada di tahun 1440 Hijriah. Ya. Berarti kalau kita potong 225 Hijriah,
berarti sudah ada usia syariat Islam di Aceh 1015 tahun. Nah, hari ini sudah 1015 tahun. Nah, dalam perjalanannya tentu tidak hanya substansi syariat yang kita jalankan, tetapi juga include adat istiadat. Nah, pada dasarnya adat ini diakui oleh syariat. Nah, contoh misalnya ketika Umar bin Khattab mengunjungi Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam waktu itu. Lalu Umar bin Khattab menemui Muawiyah bin Abi Sufyan itu menggunakan jubah kebesaran. Nah, ini berbeda dengan karakter Umar bin Khattab yang hanya memakai pakaian biasa. Lalu Umar bertanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kenapa ini? Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan menjawab, kami membutuhkan seperti ini. Lalu kemudian dijawab balik oleh Umar bin Khattab, la amiruka wa la anhaka. Aku tidak memerintahkanmu seperti itu dan aku tidak melarangmu seperti itu. Artinya Umar bin Khattab mengakui keberadaan adat di suatu tempat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan adat? Kalau kita merujuk kepada definisi atau pengertian dalam fikih, al-adah adalah ma yata'awaduhun nas, yang menjadi kebiasaan orang, itu dimaksud dengan adat. Nah, adat ini terbagi dua. Ada adat yang madmumah, adat tercela, ada adat yang mahmudah, adat terpuji. Lalu kita kaitkan dengan adat kenduri laut misalnya di Aceh, adat pesiju di Aceh misalnya. Memang secara teks dalam syariah itu kedua-duanya tidak ada. Tidak ada. Tetapi adat istiadat itu sebagiannya belum melanggar syariah. Tapi ada juga sebagian yang kadang-kadang berlebihan sehingga melanggar syariah. Misalnya kadang-kadang kenduri laut itu ada penyembelihan hewan yang dijadikan sesembahan misalnya. Ini kan sudah bertentangan dengan syariah. Adapun kenduri laut itu mengundang fakir miskin, anak yatim sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan, itu kan tidak dilarang dalam syariah. Nah, begitu juga dengan pesiju. Pada dasarnya pesiju itu adalah praktik dalam satu riwayat pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika menikahkan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengambil air lalu memercikkan air itu ke pengantin Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra dengan harapan ataupun sempena istilahnya damai, sejuk, seperti sejuk ataupun seperti bawaan air seperti itu sempena. Cuman sebagian ulama ada yang memperluas praktik itu juga dilakukan pada selain kegiatan pelaminan tadi, pada selain pesta perkawinan juga dilakukan pada opening ceremony toko baru, gedung baru, ataupun ada mobil baru. Nah, di sini perlu dilihat kalau sudah diperluas praktek yang ada sebagai riwayat tadi untuk hal-hal yang bersifat adat dalam masyarakat, itu perlu dilihat. Yang pertama, ia tidak berlebihan. Kalau sudah mengandung unsur berlebihan, itu sudah bertentangan dengan syariah. Mungkin Anda bisa jelaskan yang perluasan berlebihan seperti apa, Tengku? Nah, misalnya kalau misalnya ada katakanlah beras dengan padi itu terlalu banyak misalnya, yang disimbolkan bahwa ini sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan misalnya, tapi sudah terlalu banyak.
Nah, itu sudah kategori berlebihan. Ya. Karena yang dilarang oleh syarak adalah yang berlebihan itu. Kalau masih sebatas sempurna, tidak mengandung unsur berlebihan, itu masih dibolehkan oleh syariah. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian adat tadi. Jadi ada dua, ada adat yang terpuji, ada adat yang tercela. Tapi kalau adat yang tercela itu yang melanggar dengan syariah, misalnya ketika Nabi tiba di Madinah, di sana ada adat masyarakat Madinah. Nah, adat seperti di Aceh, adat Jak Ulerbi, Jak Rabu Abih. Nah, kalau di Aceh Utara ada Ulerbi, arti Jak Rabu Abih Ulerbi, nah, bahasa Acehnya. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, melihat ada adat istiadat hari tertentu di dalam masyarakat itu. Lalu kata Rasulullah, Innallaha qad abdalaha bi khairin minha. Allah itu telah menggantikan adat itu dengan yang lebih baik daripada itu. Baik. Apanya? Yaitu digantikan dengan adat Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Memang ada 2 hari di kalangan mereka. Kenapa digantikan? Karena ada hal-hal yang bertentangan menurut pandangan syarak. Baik, kita tahan dulu ya Tengku ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk membicarakan ini masih terkait dengan tradisi adat istiadat yang ada di Aceh yang mungkin bisa diterapkan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, syariat Islam, dan juga yang bertentangan tadi, yang berlebihan ya Tengku ya. Baik, kami akan segera kembali nanti di segmen kedua pemirsa. Siapkan pertanyaan terbaik Anda, silakan menelpon nanti dan Anda bisa langsung bertanya kepada kedua narasumber di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Special Talk Show.